Kalau kalian pernah memasang LCD dan kemudian kalian gagal dan LCD-nya itu tidak bisa direturkan, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Oke, kali ini saya ada HP Vivo Y71 yang kendalanya yaitu LCD, ada warna hitam-hitam ya. Karena handphone ini setelah jatuh nih guys, jatuhnya nggak tahu nih dari tempat yang tinggi ataupun jatuhnya di hati kalian. Baik, kemudian kita lepas SIM tray dan lepas back cover belakang atau backdoor belakang ya, dan kemudian kita muter saja seperti ini, cukup menggunakan kuku saja guys. Jika kalian nggak bisa membuka seperti ini ya harus dibisain ya, dan harus dibiasain, apalagi handphone kalian sendiri. Baik, nah ini sudah terbongkar untuk back cover belakang atau backdoor belakang, tinggal kita lepas untuk keseluruhan baut yang ada di penutup mesin. Kenapa harus dibongkar ya? Karena kita harus melepas soket baterai dan kemudian lepas baterai ya. Baik, dan ini sudah selesai, kita lepas penutup mesin dan kemudian lepas soket baterai dan kemudian lepas baterainya guys. Tinggal tarik saja seperti ini, sudah lepas. Dan kemudian di sini soket LCD-nya yang ini ya, yang sebelah kiri, kita lepas soketnya dari mesin dan kemudian tarik seperti ini. Karena di sini kita akan mengangkat LCD-nya ya, karena mau diganti ya harus diangkat guys. Masa langsung ditiup langsung ganti LCD baru ya. Kita ya harus mengangkat LCD yang lama dulu ya, kita seset saja seperti ini. Jika kalian belum memiliki alat seset, kalian bisa menggunakan obeng ataupun ya menggunakan kuku kalian jika kuku kalian panjang ya. Tetapi tetap hati-hati, misal ada serpihan pecahan dari LCD ya, karena tajam guys. Baik, dan ini sudah hampir terangkat dan ini dia untuk LCD-nya, sudah pernah gantian juga ya ternyata. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan LCD OG original quality buat Vivo Y71. Jika kalian ingin memesannya, kalian cek di sini guys. Dan ini LCD rekomend banget ya buat kalian yang ingin mengganti LCD handphone kalian pada HP Vivo Y71 ya. Baik, dan kali ini saya akan lakukan tes terlebih dahulu pada LCD-nya. Kenapa? Ya karena kita harus tahu apakah LCD-nya normal atau tidak gitu loh ya. Kalau nggak dites, kita ya nggak tahu. Baik, dan kemudian kita tunggu. Nah, ini dia sudah sampai ke tampilan menu. Tinggal kita tesnya seperti ini guys. Baik, handphone ini lumayan lemot ya, jadi nggak seperti kita kira gitu ya. Baik, dan selanjutnya kita tes seperti ini, geser-geser ya tuh ya. Kalian bisa lihat guys, handphonenya lemot banget ya, karena handphone dulu ya. Dan ini memori berikut dengan RAM-nya juga masih kecil ya. Baik, dan selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan dan coba kita tunggu ya. Ini loading guys, waduh. Kita di sini tes ya apakah ada putih-putih atau ada hitam-hitam ya. Karena di layar ini kan harus kita tampilan yang warna putih ya. Dan kemudian kita pencet tombol menu navigasi apakah normal dan kemudian kita tekan satu aplikasi dan muter saja seperti ini guys ya. Kita muter. Jika ada bagian yang tidak bisa disentuh, dia bakalan lepas nih guys ya untuk aplikasi yang kita tekan ini ya. Kita putar-putarkan ini. Baik, dan ini sudah lulus tes ya. Jadi selanjutnya tinggal kita lepas baterai lagi, lepas LCD-nya lagi. Dan selanjutnya di sini kita harus rapikan untuk LCD-nya guys ya. Rapikan bagaimana? Ya dirapikan. Ini kan ada plastik warna merah ya. Kita lepas saja. Kok ada sebagian yang nggak dilepas bang? Ya nggak apa-apa ya, terserah ya. Ini supaya presisi ya dipasangkan ya. Ya fungsi plastik itu buat apa? Nggak ada fungsinya guys. Jadi ya itu tergantung pemasangan, nanti aku kasih tahu ya. Proses pemasangan LCD yang benar bagaimana ya. Dan di sini kita bersihkan dulu untuk sisa lem yang ada di frame atau di tulangan handphone ini ya. Ya harus dibersihkan supaya lemnya nanti kuat guys ya. Lem yang baru maksudnya, lem yang baru nanti kuat gitu loh. Baik, dan ini sudah selesai, tinggal kita sikat-sikat seperti ini ya, seperti kita nyikatin gigi kalian. Ya pada intinya supaya lebih bersih lagi, kita 2 kali pembersihan setelah menggunakan obeng min dan sekarang tinggal menggunakan sikat gigi. Dan ini langsung melakukan pengeliman ya guys ya. Kita lakukan pengeliman keliling untuk keseluruhan, jangan terlalu banyak untuk lemnya. Yang terpenting untuk dasarannya tadi sudah dibersihkan, dikasih lem keliling saja nanti sudah kuat guys. Yang terpenting nanti ditunggu sampai lemnya kering. Berapa lama sih bang untuk lemnya kering? Itu sekitar minimal 30 menit sampai 1 jam sampai 2 jam. Yang terpenting jangan 1 abad guys ya. Kalau 1 abad nanti wah bakalan repot ya. Baik, kita keliling dulu untuk lakukan pengeliman seperti ini ya.
jangan terlalu banyak pada intinya guys. Dan selanjutnya kita terapin untuk LCD-nya, kita masukin soket LCD seperti ini dan terapin ya. Kita pasin ya, kita pasin sama tulangan atau ke frame-nya. Nah, kita tekan-tekan ini jangan terlalu kuat guys ya. Kunci memasang LCD itu nekennya jangan terlalu kuat. Dan misal kalian menggunakan plester sembari menunggu lem kering, itu juga jangan terlalu kuat. Dan untuk karet ini juga pilih karet yang renggang ya. Misal kalian menggunakan karet gelang, misal kalian menggunakan plester ya itu jangan terlalu kuat ya. Itu doang guys kuncinya ya. Dan kemudian jangan ditarik fleksibel LCD-nya. Dan ini sudah kering, saya percepat untuk videonya. Saya tadi nunggu sekitar 1 jam ya, karena aku ngerjain handphone yang lain juga guys. Baik, dan selanjutnya langsung kita rapikan, kita pasangkan soket LCD dan kemudian kita rapikan soketnya ya. Karena di sini mau kita pasangkan untuk baterainya kembali ya. Kita pasangkan baterainya dan kemudian pelan-pelan saja, dan kemudian pasangkan soket baterainya ke mesin, pasangkan atau rapikan on off-nya juga ya, fleksibel on off, dan pastikan soket LCD-nya sudah benar dipasang ke mesin ya. Dan tinggal kita nyalakan apakah menyala atau tidak. Jika sudah dipastikan menyala seperti ini ya, tinggal kita rapikan yang lainnya guys, sembari menunggu sampai ke tampilan menu ya. Kita pasangkan kembali untuk penutup mesin dan kita lanjutin ke pemasangan keseluruhan baut yang tadi kita lepas ya. Untuk bautnya ya pasangkan semua, jangan sampai enggak. Misalnya hilang ya nggak apa-apa, kalau hilang 1 hilang 2 ya. Dan ini tinggal kita pasangkan back cover atau backdoor belakangnya, kita rapatkan untuk backdoornya. Jangan kuat-kuat guys ya, aku ulangi lagi, jangan kuat-kuat karena ini LCD masih baru ya. Dan selanjutnya ini dia untuk hasilnya, dan ini sudah selesai untuk proses pemasangannya guys. Sangat mudah kan? Untuk biayanya berapa bang pergantian LCD seperti ini? 220.000 ya. Jika kalian ingin mengganti sendiri lebih murah.